Dulu saya bertanya-tanya trauma itu seperti apa sih? Tapi saya sekarang merasakan trauma untuk berteman dengan orang-orang sekitar. Meskipun orang-orang di sekitar baik, tetapi ada ketraumaan sendiri. Jaga circle kalian, jaga komunitas kalian. Kalau ada yang memakai satu orang, mending jauhi saja. Ya, halo teman-teman, Sobat Data Pustaka, selamat datang di podcast Kataloka, ruang berbagi inspirasi, pengetahuan, dan gagasan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan nih bagi kita semua dan semua kalangan pastinya ya, yaitu tentang narkoba. Bagaimana kita mengenal, mencegah, dan menyelamatkan generasi. Nah teman-teman, meski sering kita dengar ya, isu narkoba ini masih menjadi tantangan besar yang berdampak pada individu, keluarga, hingga masa depan bangsa. Jadi, bersama narasumber kita hari ini, seorang penulis yang memiliki perhatian terhadap isu sosial dan edukasi, kita akan mengupas lebih dalam tentang fakta-fakta seputar narkoba, dampaknya bagi kehidupan, serta langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyalahgunaannya. Jadi, teman-teman pastikan ya, teman-teman Sobat Kataloka menyimak perbincangan ini sampai akhir, karena kita akan ada banyak wawasan dan refleksi yang bisa kita ambil bersama. Tentunya dengan saya ya teman-teman, host podcast Kataloka, Ayunosa, akan menemani perbincangan kita hari ini. Selamat mendengarkan teman-teman. Oke, kita sapa dulu nih, karena istimewa sekali ya teman-teman, di episode kali ini kita ada dua narasumber nih. Kita sapa bersama, boleh banget nih. Di sini ada Kak Erwin dan juga ada Kak Dila. Boleh memperkenalkan diri masing-masing secara bergantian dan memperkenalkan apa sih buku yang ditulis oleh kakak-kakak ini nih. Halo Kak Ayu, perkenalkan nama saya Suherwin Suwardi. Nah, kebetulan saat ini saya tinggal di Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar. Nah, saat ini saya bekerja di Polres Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian kebetulan lagi saya berdinas di bagian penanganan khusus narkoba. Nah, buku ini terinspirasi dari kisah nyata sahabat saya, mungkin bisa melakukan perkenalan. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik wa barik wa karim wa adim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Hakim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bismillah, perkenalkan nama saya Encep Abdillah, suka disebut Z, kadang Abdillah. Kenapa saya tuliskan Z Abdillah? Karena itu nama istimewa bagi saya, karena itu nama anak saya yang 2023 terakhir ketemu, 2023 21 Agustus terakhir ketemu. Makanya saya kasih nama buku itu tidak nama asli, melainkan nama anak saya sendiri gitu. Saya tinggal di Sukabumi sebagai Grab, sebagai GrabFood, sebagai ojol. Kadang saya pindah ke Bandung, kadang Sukabumi, bolak-balik gitu. Dan saya sendiri ngekos ini itu dan lain halnya. Mungkin cukup perkenalan saya sedikit. Oke, terima kasih Kak Erwin dan Kak Dila ya. Mungkin nanti sembari kita ngobrol, mungkin teman-teman yang penasaran ya, sebenarnya kok bisa dua orang yang beda tempat ini bisa menerbitkan buku bersama seperti itu. Nah, kenapa sih Kak di isu sekarang ini, kenapa Kak Erwin dan juga Kak Dila ini tertarik nih mengangkat tema narkoba? Selain ini adalah isu yang memang sangat PR ya bagi negara kita tentunya, apa sih yang membuat kakak-kakak ini tertarik dengan tema ini, Kak? Begini, kenapa kami tertarik? Karena kebetulan saya ini suka bikin motivasi di Instagram. Kemudian kita cerita sedikit awal mulanya tadi kenapa saya bisa collab sama Kak Abdillah, karena saya sering posting di Instagram tentang dampak narkoba, bikin motivasi-motivasi buat teman-teman yang mau sembuh. Kebetulan Bandila DM saya, ini ada seperti ini, dia konsultasi masalah kehidupan narkoba. Kemudian dia cerita-cerita kepada saya, Bang, gimana sih
kenapa narkoba sampai saat ini masih sulit untuk dimusnahkan? Bagaimana sih cara pemulihan untuk narkoba seperti ini? Kemudian dia ceritakan bahwa saya ini ada buku mau terbitkan tentang narkoba, terus dikasihlah apabila kami bikin project-project. Kenapa harus relevan untuk terus dibahas? Kejahatan narkoba selalu bervariasi, Kak. Bolehlah kita lihat-lihat di berita-berita bahwa narkoba masuknya di Indonesia itu kadang berbentuk apa saja, bisa diselundupin lewat termos, bisa lewat sepatu. Jadi saya sebagai penegak penegak hukum juga selalu berupaya memberikan edukasi atau motivasi kepada teman-teman atau masyarakat di luar sana, kalau ada mengetahui penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk melapor. Karena kadang masyarakat takut, masih banyak yang takut melapor kepada pihak-pihak berwajib masalah narkoba. Kemudian dampaknya juga bukan cuma ini, Kak, bukan cuma pribadi sendiri kalau narkoba itu. Dampaknya banyak, boleh dari keluarga, dari lingkungan sekitar kita, Kak. Itu yang paling sangat-sangat kasihan lah buat diri mereka sendiri sama keluarganya. Ya, narkoba sebenarnya yang jahat itu bukan narkobanya, tetapi circle-nya. Karena kalau kita diam di satu tempat, kita akan mengikutinya. Seperti dalam hadis Muslim pun itu udah dijelaskan. Man tasabaha bighairihi fahuwa minhum. Kita ambil filosofinya saja. Kita berteman dengan tukang minyak wangi, kita akan ketularan wanginya. Dan kita berteman dengan seorang penjual terasi, maka kita akan. Dan salahnya saya berteman dengan para pecandu. Saya adalah tiap hari saya memakai pakaian Muslim. Tiap hari saya memakai peci, gamis, keluarga yang beragamis lah. Bahkan mantan istri saya pun seorang guru ngaji, bercadar, seorang hajah, ustazah. Beliau adalah seorang yang benar-benar tauladan bagi saya. Cuman terjerumus dalam narkoba. Nah, kenapa saya benci terhadap narkoba tersebut? Karena narkoba tersebut telah merenggut semua usaha saya, semua keluarga saya, bahkan anak saya pun tidak dipertemukan sampai sekarang. Bisa kakak-kakak bayangkan, saya tidak tahu anak saya yang kedua itu, tidak tahu wajahnya seperti apa, tidak tahu mukanya seperti apa, tidak tahu diajankannya sama siapa, tidak tahu tanggal lahir berapa gitu. Nah, dulu saya berteman dengan seseorang yang bernama inisial E. Beliau mengatakan bahwa ini penenang ini dan ya begitulah. Jadi tidak ada tidak ada wawasan dalam hidup saya itu ketika saya lagi di dalam fase kehidupan yang lagi benar-benar saya mempunyai segalanya. Toko ada 2, kitab kendaraan roda 4, punyalah dalam umur yang segitu ininya gitu. Bahkan mencapai ratusan juta, kita ngirim barang pakaian ke Yaman, ke seluruh Indonesia. Dan akibat narkoba tersebut itulah yang gitu. Nah, dampak buruknya di masyarakat itu sangat jelas sekali, karena narkoba merusak anak bangsa, menghancurkan generasi muda. Kembali lagi coba. Oke, jadi emang kisah buku ini berarti dari Kak Dila sendiri ya, Kak ya. Jadi Ya. berbagi pengalaman. Kalau boleh tahu teman-teman pendengar podcast Kataloka ini ya, Kak Dila dan Kak Erwin, ini bukunya berupa buku novel, prosa atau buku gimana, Kak Dila? Edukasi dan bukan fiksi, tetapi edukasi dan cerita real. Jadi ada kisah sayanya, tetapi ada edukasinya. Kebanyakan tentang edukasinya gitu. Untuk cerita saya itu kalau dibandingkan 1000 itu cerita saya ditulis di dalam buku ini hanya 5%-nya saja gitu. Dan penulisan-penulisan yang lainnya itu dari Bang Edwin selaku beliau dalam BAP tersebut bertatap muka dengan si pelaku narkoba gitu.
Oke, jadi ini memang kisah dari Kak Dila sendiri, terus bagaimana juga pengalaman dari Kak Erwin ya, yang bertugas dengan berkecimpung juga dalam hal-hal seperti itu, bagaimana cara menanganinya dan bagaimana cara menangani kasus-kasus seperti itu ya, Kak Erwin ya. Nah, Ya. yang menjadi penasaran juga nih ya, Kak Dila dan Kak Erwin, apa sih sebenarnya yang membuat narkoba ini tuh bisa begitu mudah menarik perhatian, terutama di kalangan remaja ya? Sepengetahuan Wasan ya, narkoba ini sesuai dengan buku Kak Dila ya, yaitu Ya. sebenarnya remaja-remaja ataupun manusia-manusia lah, kita tidak menyebut remaja aja yang menggunakan narkoba itu untuk apa ya? Ya untuk lari ya sebenarnya, untuk lari dari masalah, lari dari kenyataan, untuk mencari ruang-ruang yang menurut mereka yang pernah melakukan itu aman gitu. Apa nih menurut Kak Erwin dan Kak Dila, kenapa narkoba sebegitu menarik perhatiannya? Menarik nih. Baru-baru ini terjadi di sekolah ya, di sekolah di tempat saya bertugas. Ada seorang anak yang terlibat kasus narkoba. Saya tanya-tanya, kenapa sih adik mulai narkoba? Ternyata lucu sih jawabannya, karena patah hati. Sekali lagi karena asmara, Kak. Ya, itulah biasa. Dia putus cinta, terus dia cari pelarian. Oh, kebetulan ini si adik ini perempuan, dia sakit hati, makanya dia cari penenang. Nah, larinya rata-rata memang ke narkoba. Kenapa banyak remaja saat ini atau kita sebut Gen Z yang terlibat kasus narkoba rata-rata karena asmara. Nah, dia cari obat penenang, bagaimana dia bisa lupa rasa sakit hatinya, dan ada beberapa faktor juga. Biasa karena faktor ekonomi. Tapi untuk di tahun 2025 sampai di 2026 saat ini, untuk kasus di bawah umur 22 tahun ke bawah, rata-rata itu karena sakit hati. Dia cari selalu obat penenang, pelarian. Padahal mereka itu salah. Mereka hanya menggunakan narkoba diberikan manfaatnya itu happy-nya hanya sesaat. Tapi secara cepat, itu merusak, sangat-sangat merusak dampak kehidupan kita ke depannya. Baik itu tubuh kita sendiri. Kalau kita tidak sayangi tubuh kita, siapa lagi? Nah, mungkin begitu Kak Ayu. Kalau dari Kak Dila mau menambahkan Kak Erwin, Kak Dila? Ini pengalaman saya pribadi. Dulu sering saya merasakan guncangan dari sana sini atau dari pekerjaan dan lain-lainnya. Saya sering menggunakan pelarian itu sebagai narkoba. Tetapi yang jelasnya ada dorongan dari teman sendiri. Yang saya bilang tadi, ketika seorang berteman dengan yang dia cintai, maka dia akan menurutinya gitu. Nah, dulu saya memakai benzo di Ajet Film ya. Saya turun ke lapangan, saya menanyakan kepada mereka sambil saya ngojol, saya menanyakan, lu kenapa memakai begini? Lalu mereka jawab, satu karena ekonomi, dua karena ya tadi ada juga yang ditinggal nikah, ada juga banyak sekali yang saya temukan itu berbagai macam urusan-urusan dunia yang seharusnya dialihkan ke olahraga, ke main game, tetapi gak harus ke narkoba gitu. Lu suka baca buku lah ya, baca buku. Yang menjadi pertanyaan juga Kak Erwin dan Kak Dila di sini, narkoba ini sebenarnya, ini kan skeptis dari teman-teman ya, skeptis juga dari masyarakat Indonesia kalau narkoba ini, mendengar kata narkoba aja itu udah negatif ya, kayak gitu. Ada nggak mungkin pendengar podcast Kataloka ada juga yang pengen tahu nih, ada nggak memang narkoba itu yang khusus untuk medis atau pengobatan yang memang itu legal gitu, bukan ilegal? Sebenarnya penyalahgunaan itu yang sebenarnya kayak seperti apa, komik. Kakak tahu komik? Obat batuk itu di sini dimakan 10 biji itu bisa ngeplay. Terus kakak tahu antimo obat tidur makan 4 itu bisa ngeplay. Nah, apa yang terjadi? Dopamin reward system. Makanya sistem dopamin di otak pecandu para pemakai ini rusak, kehilangan akal akibat zat tersebut. Nanti masuknya ke anhedonia. Setelah berhenti, si pecandu ini, si pemakai barang obat-obat semua jenis obat kan lebih cenderung emosi, terus tremor, terus banyak lagi. Dan saya sendiri dulu sering merasakan withdrawal syndrome. Dan ketika putus zat itu, saya merasakan susah berpikir jernih, berpikir kemana-mana. Kerusakan pada saraf saya itu sudah benar-benar hancur dulu. Seperti apa? Keinginan untuk kembali lagi itu benar-benar ada sampai sekarang juga, Kak. Meskipun saya sekarang sudah tidak tidak kembali. Makanya harus ada wawasan dan bimbingan dari orang-orang yang benar-benar menghibur supaya kita tidak masuk lagi ke lingkaran narkoba tersebut. Emosional
dysregulation. Jadi emosi kita itu tidak stabil kalau tidak ada saya pribadi, kalau tidak ada Bang Edwin, mungkin emotional dysregulation saya sekarang sudah kemana-mana, dan mungkin saya tidak keinginan untuk kembali itu mungkin terjadi akan kembali lagi Kak, kalau tidak ada Bang Edwin ini. Tapi walhasilillah Bang Edwin ini yang sebenarnya pelopor utama buku ini keluar gitu. Oke, siap. Berkaitan dengan ini ya, dampak dari narkoba sendiri ya, Kak Dila dan Kak Erwin, terhadap kesehatan fisik dan mental, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan titipan juga untuk ditanyakan untuk Kak Erwin dan juga Kak Dila. Nah, sebelum kita lanjut untuk berdiskusi dan ngobrol-ngobrol tentang buku yang kakak-kakak ini ciptakan, dan kita ngobrol seputar dengan kata narkoba ya, ini ada informasi yang pengen Nosa berikan kepada teman-teman pendengar podcast Kataloka. Jadi, untuk teman-teman podcast Kataloka, bisa banget untuk mendengarkan episode kali ini dari awal sampai akhir. Jadi silakan menonton teman-teman. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Oke teman-teman, kita kembali lagi di episode kali ini ya. Tentunya masih bersama saya Yunosa, dan narasumber pada episode kali ini ada Kak Dila dan Kak Erwin. Nah tadi sebelum sponsor lewat ya, tadi Nosa sempat bertanya dampak narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental. Mungkin dari Kak Dila sama Kak Erwin bisa banget nih untuk mengedukasi kita semua apa sih sebenarnya dampak narkoba terhadap fisik dan mental, terutama mental health ya, karena isu mental ini sering kita dengar dan sering menjadi perbincangan hangat lah di berbagai kalangan. Sebenarnya narkoba itu awalnya menawarkan kita euforia sementara, tapi rata-rata saudara-saudara saya di luar itu tidak menganggap itu bahaya karena dia menawarkan euforia sementara. Padahal setelah kita konsumsi narkoba, itu dengan cepat merubah mental kita. Apalagi kalau di saat kita mulai sakau, ya bahasa narkoba kita sakau, emosi itu selalu memuncak. Nah, kenapa banyak problem terjadi di dalam keluarga? Karena efek dari narkoba itu sendiri. Mentalnya sudah terganggu, sudah paranoid lah kalau sudah efeknya habis. Kemudian suka menyendiri, kemudian juga paling banyak itu kalau mau belanja narkoba tapi uangnya nggak ada. Nah, di situ gila, parah di situ pasti. Pasti kalau dia belum nikah, minta sama orang tuanya, pasti terjadi cekcok lah di situ. Kalau dia sama keluarga, punya istri, kenapa bukan rata-rata, 90% lah, pengguna narkoba itu pasti cerai sama istrinya. Banyak teman-teman saya, terutama pas di rehabilitasi saya di Bogor, dampak narkoba itu kalau tidak cerai, usaha pasti hancur. Dampaknya itu udah benar-benar dampak itu udah benar-benar, dan udah pasti kalau pemakai narkoba udah pasti masa depannya itu tidak akan cerah, pasti akan cerai, akan rusak, dan begitu banyak. Terus dampak dari tubuh itu apa, seperti dampak yang benar-benar lebih ke tubuh gitu, seperti dopamin dysregulation gitu. Sistem dopamin di otak pecandu itu akan rusak dengan memakai dia setiap hari. Akan begitu banyak kerusakan dalam sistem otak, maka dia akan sedikit ketergantungan, adiksi, ketergantungan dari obat-obatan, dari narkoba jenis apapun itu, maupun itu jenis metafetamin, MDMA, terus metilin dioksi metafetamin, atau kita sebut Inex. Terus dampaknya anhedonia. Setelah berhenti memakai, habis hilang pusingnya, mereka akan selalu memicu untuk emosi tidak stabil, bahkan untuk mendapatkan barang haram tersebut apa saja dilakukan. Contoh, mencuri, menipu orang, dan lain-lainnya. Untuk yang lainnya, withdrawal syndrome gitu. Dan ketika dia putus jat, maka dia akan merasakan halusinasi yang berat. Itu dampak sangat berat, Kak. Bahkan ada yang bunuh diri itu karena narkoba, Kak. Bukan karena mereka pikiran. Karena narkoba ini menguatkan diri kita, bahwasanya kita ini berani loh. Kita berani untuk bunuh diri loh. Terus ada juga neurotoxicity, kerusakan pada saraf yang ada di dalam otak kita. Makanya si pecandu narkoba ini akan cenderung lebih ke lemot, otaknya akan lemot, akan ditanya gitu. Akan menjadi seperti ada yang
yang ngobrol berbicara lawan arah dia ngomong kemana gitu kan. Dampak buruknya narkoba ini kalau kalau mau cerai, kalau mau usaha bangkrut, kalau mau hidup berantakan, cobalah narkoba. Narkoba itu enak, Pengalaman hidup. tapi yang jahat itu bukan narkobanya, yang jahat itu circle-nya gitu. Pengalaman hidup banget ya, Dil ya. Oke, jadi begitu ya Kak Dina dan Kak Erwin, bagaimana jahatnya narkoba mengenai kesehatan fisik maupun juga mental, dan itu juga berpengaruh terhadap hubungan keluarga dan lingkungan sosial ya pastinya. Ini apa sih Kak yang bisa membuat proses pemulihan dari ketergantungan narkoba itu tidak mudah dilakukan, sehingga kayak banyak lah ya contoh-contoh ya, kayak public figure pastinya nih yang sering banget kita tonton, dia udah pernah menggunakan, ketangkep, terus udah dibebasin lagi, dia Ya. menggunakan lagi, terus berulang seperti itu. Dan ini mungkin bisa terjadi di lingkungan sekitar, bukan hanya public figure aja. Dan boleh banget, gimana sih Kak cara proses pemulihannya agar kayak Kak Dila nih survive sekarang udah bersih dari hal-hal seperti itu? Nah, ini kalau di sekitar saya, kenapa banyak orang yang susah survive seperti Bang Dila dari narkoba ini? Karena bukan public figure aja, di rata-rata di tempat saya ada yang ketangkap 2-3 kali bolak-balik masuk narkoba. Saya tanya, ini kenapa masih menggunakan narkoba? Ada beberapa yang faktor, memang betul-betul faktor ekonomi untuk mendapatkan uang lebih. Dia pasti menjual yang namanya narkoba karena di situ dapatnya sangat-sangat instan. Kedua, ada juga karena circle, lagi-lagi seperti Bang Dila jelaskan, circle yang sangat-sangat menentukan kita bagaimana caranya berhenti. Kalau kita terus bersama teman yang suka mengajak untuk menggunakan narkoba, cepat atau lambatnya kita pasti akan mengikuti juga. Apalagi pas ada masalah itu, lagi patah hati, oh kebetulan ada teman yang ajak, ya dah pakai yuk sama-sama. Padahal itu salah besar. Ketiga, karena ada yang tidak mampu melawan pada saat proses detox di dalam tubuh. Mungkin seperti itu yang saya alami di sekitaran saya, boleh ditambahkan sama Zaid Abdillah. Proses pemulihan itu, dalam pemulihan itu sangatlah berat Kak. Saya contoh saya pengguna sabu ya, kita ambil dari awal saja. Menggunakan sabu itu dihisap lewat bong kaca, lalu masuk ke dalam paru-paru bola-bola kecil yang bernama alveoli, lalu masuk ke dalam aliran darah kita. Nah, di dalam aliran darah kita langsung menuju ke dalam otak. Jika zat ini memaksa untuk dopamin kita supaya naik drastis Kak. Sepertinya dopamin kita itu 20% dipaksa untuk menjadi 1000%. Sepertinya kita ambil contoh, kita minum sehari 8 gelas lah, tetapi kita harus minum 20 gelas. Nah, kesalahan besar saya pas waktu di rehab, masuk ke rehab, waktu itu puasa, saya masuk rehab, saya tidak ada satu orang pun sahabat saya yang menengok saya ke Polres, tidak ada satupun. Ada satu orang yang bernama Bang Angga, selaku TNI, beliau yang satu dalam ribuan orang teman yang mensupport saya juga sebelum kenal sama Bang Edwin. Terus saya dimasukkan ke rehabilitasi Bandung, dan di sanalah saya masa detox terjadi. Dikurung di ruangan sempit ada sekitar 40 orang. Di situ kan tidak memakai, selama seminggu itu dikunci, tidak boleh keluar, makan ini itu di dalam. Nah, di sana masa detox terjadi, meriang, menggigil, halusinasi, bahkan saya halusinasinya benar-benar berat gitu. Saya melihat seakan-akan saya melihat anak saya, anak yang kedua saya benar-benar berdiri pun susah gitu untuk melepaskan kecanduan tersebut gitu. Makanya apa yang harus dijauhkan dari narkoba tersebut itu detoxnya yang susah. Mereka itu sebenarnya yang pecandu itu sebenarnya pengen sembuh, pengen berhenti, cuman takut ditangkap lah, takut untuk takut untuk dipolisikan lah, takut untuk dihujat lah. Mereka juga pecandu sebenarnya ingin, cuman masa detoksnya yang belum siap mereka alami, karena masa detoks tersebut itu bukan main-main. Kita meriang dikali 10 kali lipat meriang. Itu masa detoks. Bahkan saya dari 72 kilo sekarang itu 54 kilo dalam jangka 2 tahun. Turunnya berapa kilo? Pas waktu make turunnya nyampe 12 kilo. Krempeng banget.
Mungkin juga dari Kak Erwin dan Kak Dila bisa banget nih menyampaikan ke Nosa dan teman-teman pendengar podcast Katalokan tentunya seberapa penting peran keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Karena dukungan internal lebih kuat daripada dukungan eksternal kan tentunya kan. Gimana nih Kak? Nah, satu pesan penting buat seluruh keluarga-keluarga orang-orang tua. Ya, ini sangat penting sih. Karena banyak banget yang DM saya di Instagram. Nah, ketika kita melihat orang yang kita sayangi mau sembuh dari narkoba itu sendiri, harusnya kita kasih support yang betul-betul kita kasih support yang buat dia semangat untuk berhenti. Jangan kita hakimi dia, jangan judge kita, kalian tuh pecandu. Kalau kita lakukan hal seperti itu, dia akan stres, depresi. Jadinya seakan-akan dia tidak berguna lagi di dalam hidup ini. Kenapa baru-baru ini ada terjadi bunuh diri karena seperti itulah dia yang maunya sembuh ketika minta dukungan sama orang tuanya, tapi malah dipatahkan, dicap, kamu ini habiskan duit saja, kamu ini tidak berguna, kamu tidak seperti adikmu, kamu tidak seperti kakakmu. Nah, bahkan bulan lalu, tepatnya di bulan 5 tanggal 22, baru-baru kali ini, ada seorang remaja ya di daerah saya, minum racun. Gara-gara dia dijudge sebagai anak yang tidak berguna, karena suka habis-habisin duit, padahal dia mau sembuh. Kebetulan kami tangani, kenapa seperti ini. Dia tidak pernah dapat dukungan untuk sembuh. Nah, kalau mau lihat atau ada keluarganya pengen bebas dari narkoba, mari kita rangkul, mari kita sayangi, ajak dia untuk rehabilitasi. Sekarang banyak sekali untuk rehabilitasi, ada melalui jalur pemerintah, mau jalur mandiri pun ada, bisa. Terutama juga bisa konsultasi sama saya, Bang Syed Abdillah, karena kebetulan kami juga buka wadah untuk para pecandu untuk rehabilitasi mandiri di rumah. Kami ada. Mungkin begitu Kak. Ayo. Oke, berbicara tentang pengalaman yang sudah disampaikan oleh Kak Dila ya pastinya, dan bagaimana Kak Erwin juga termasuk membantu kan ya proses survive-nya Kak Dila ini. Gimana sih Kak memutuskan untuk berbagi, bisa lah disebutkan itu pengalaman yang mungkin akan menyisakan ruangan ya untuk Kak Dila atau mungkin juga untuk Kak Erwin sendiri untuk banyak kok yang memiliki pengalaman-pengalaman seperti itu tapi memutuskan untuk menutup hal tersebut. Tetapi di sini Kak Dila ditemani oleh Kak Erwin memutuskan untuk berbagi pengalamannya lewat dengan tulisan kayak gitu. Jadi apa yang membuat Kak Dila dan Kak Erwin untuk memutuskan mengedukasi lewat literasi, lewat tulisan, begitu Kak? Yang pertama, saya mempunyai trauma. Dulu saya bertanya-tanya trauma itu seperti apa sih? Tetapi saya sekarang merasakan trauma untuk berteman dengan orang-orang sekitar. Meskipun orang-orang di sekitar baik, tetapi ada ketraumaan sendiri. Jujur, saya keseharian sendiri. Bang Edwin juga pasti tahu, saya kesendirian tiap hari sendiri gitu. Nah, waktu dulu di rehabilitasi, saya membaca buku, gak boleh pegang HP kan. Di sana dikasih buku, saya baca, dan walhasil kata Umi, kamu tulis aja pengalaman kamu dari awal sampai akhir. Dari ibu saya, dari Umi saya, dari ridhonya Umi, saya tulislah buku yang pertama itu, yang Rindu yang Tersembunyi. Nah, dan akhirnya terbit. Dan yang kedua, dan maaf ya, kebodohan saya kembali lagi untuk memakai itu karena tidak ada rangkulan seperti Bang Edwin sekarang. Tidak ada rangkulan sama sekali. Saya sendiri ngejek ini itu gitu. Nah, terus dengan berpikir seperti itu, harusnya kemarin itu saya menulis buku ini kemarin pas keluar dari rehabilitasi, cuman tidak ada yang mensupport saya begitu benar-benar kayak Bang Edwin ini. Dan saya nge-DM dengan begitu demikian, Bang, bercerita ini saya sudah buatkan sampulnya sendiri, saya pengalaman ini itu, dan Bang Edwin juga mengasih motivasi, Dil, mengirimkan juga tulisannya,
kita bergabung bersama-sama. Saya sebagai sipil, Bang Edwin sebagai abdi negara bersatu untuk menjauhkan anak muda dari narkoba. Jangan sampai ada Zaid Abdillah yang ketiga, yang kedua, yang putus harapan. Bahkan jangan sampai kalau narkoba itu udah pasti hidupnya hancur, kalau nggak hancur mati, kalau nggak mati masuk penjara, kalau nggak masuk penjara masuk rumah sakit jiwa. Oke, kalau dari Kak Erwin gimana Kak? Kenapa Nah, memutuskan mungkin untuk ini? mungkin saya sedikit tambahkan. Kenapa untuk memutuskan? Karena saya kasihan sama generasi-generasi muda saat ini, atau kita bisa sebut Gen Z ya. Dan kemudian ketika saya menangkap seseorang yang terduga pelaku tindak pidana narkoba itu, saya kasihan keluarganya datang ke kantor nangis, tidak menyangka anaknya seperti ini, tidak menyangka suaminya seperti ini, bahkan ada anak-anaknya 2-3 tahun memanggil papahnya, "Pak, kenapa seperti ini?" Saya sangat-sangat kasihan sama mereka-mereka yang terlibat terlibat narkoba seperti itu. Karena apa ya? Dia tidak merusak dirinya sendiri, tapi merusak masa depannya, keluarganya. Jadi saya memutuskan untuk selalu memberikan edukasi, literasi kepada adik-adik saya, saudara-saudara saya, bahwa narkoba itu betul-betul merusak segala-galanya. Mungkin begitu Kak Ayu. Eh, Selanjutnya apakah ada keinginan atau proyek yang akan coming soon ya Kak Dila sama Kak Erwin untuk menuliskan buku berikutnya setelah buku narkoba ini? Judulnya Narkoba Bukan Jalan Pulang Jilid 2, tetapi ini membahas tentang komik, tramadol, eksimer, kratom, komik, terus paramek. Kakak tahu paramek? Iya, obat pusing ya? Ya, itu disalahgunakan, minum 5 kakak langsung melayang. Nggak jadi pusing, jadi ngefly. Langsung terbang. Bahas di dalam buku tersebut itu bersama Kak Edwin itu seperti itu. Tetapi untuk kratom ini dijual dengan secara bebas, Kak. Saya turun ke lapangan beli secepuk segini itu, secepuk itu 5.000. 5.000 itu untuk 3 kali. Baunya pacar Cina, pacar dari Arab nih. Kalau ada yang pulang dari Arab nih bawa pacar rambut nih yang nah baunya seperti itu. Rasanya katanya seperti tramadol gitu. Seperti benjo gitu. Gitu. Oke, siap. Ini nanti collab lagi sama Kak Erwin ya, berarti next bukunya. Iya. Soalnya kan udah pasti gak buku ini juga gak bakalan keluar kalau gak ada Bang Edwin gitu. Oke, mantap. Jadi mungkin teman-teman pendengar podcast Kataloka ya, yang penasaran sama buku Kak Dila sama Kak Erwin yang kedua, tapi teman-teman harus baca dulu nih buku yang pertama. Nanti belinya di mana? Teman-teman bisa banget beli di Marketplace Data Pustaka. Terus Marketplace Data Pustaka ada apa aja sih Kak Nosa gitu. Nah, nanti Nosa kasih linknya di deskripsi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung klik aja dan pesan penasaran apa aja sih yang dibahas oleh Kak Dila dan Kak Erwin di situ. Nah, sebelum Nosa tutup nih ya, Kak Erwin sama Kak Dila boleh banget dong memberikan closing statement untuk para pendengar podcast kita di episode kali ini. Ini Kak Nosa ada satu pesan penting. Ini sangat penting buat teman-teman di luar sana, buat adik-adik yang lagi mengejar masa depannya. Narkoba itu bukan jalan pulang, tapi jalan menjauhi mimpi kita, harapan dan masa depan. Adik-adik harus dengan tegas pilih hidup, pilih harapan, dan pilih masa depan tanpa narkoba. Mungkin itu saja dari saya Kak Nosa. Oke, dari Kak Dila? Mungkin kembali lagi ya seperti yang awal tadi soal adik-adik semua atau semuanya lah, jaga circle kalian, jaga komunitas kalian. Kalau ada yang memakai satu orang, mending jauhi saja, karena di dalam agama Islam pun sudah dijelaskan jauh-jauh sebelum kita dilahirkan, man tasabaha bi ghairihi fahuwa minhum, ya kan? Barang siapa yang mencintai dirinya maka akan dikumpulkan di akhirat bersama. Nah, filosofinya yang tadi juga
lo berteman sama pemabuk ya lo pasti minum gitu. Nah, makanya bergaulah dengan orang-orang yang pinter. Makanya pasti kita ikut pinter. Kalau kita bergaul sama orang yang bodoh atau pemabuk, yang suka narkoba, lambat laun pasti akan mengikuti tersebut. Dan untuk kalian semua, jangan sampai kayak saya pribadi, karena akibat narkoba tersebut saya dari umur 4 bulan kandungan istri saya itu masuk rehabilitasi terus sampai sekarang, tidak tahu tangannya seperti apa, tidak tahu mukanya seperti apa, tahu pun itu ada yang mengirim itu katanya bukan ini itu, dan akibat narkoba perusahaan saya hancur, rumah tangga hancur, sehingga saya mempunyai ketraumaan untuk berteman dengan orang lain. Jangan sampai kalian seperti itu, anak muda atau Gen Z. Apalagi sekarang yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, narkoba ini sangat mudah sekali didapatkan. Meskipun ini bukan jenis golongan narkoba seperti kratom, tramadol, eksimer, tetapi ini penyalahgunaan nantinya ini tetap masuk ke dalam narkoba juga gitu. Dan untuk kalian yang sedang stres, larinya jangan ke narkoba, larilah kepada yang kalian suka. Kalau suka main game, alihkan ke game. Jadi narkoba bukan jalan pulang, narkoba merusak anak bangsa, menghancurkan generasi muda. Itu Kak. Oke, terima kasih Kak Erwin sama Kak Dila ya. Tidak terasa teman-teman, kita sudah sampai di penghujung perbincangan di episode kali ini. Nosa mengucapkan terima kasih lagi kepada narasumber kita ya, kepada Kak Erwin, kepada Kak Dila yang telah berbagi wawasan, pengalaman, dan perspektif yang sangat berharga mengenai isu narkoba ini. Jadi teman-teman, dari diskusi ini kita belajar bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba itu tidak hanya dimulai dari pengetahuan, tetapi juga dari lingkungan yang suportif, komunikasi yang baik, serta kesadaran untuk menjaga diri dan orang-orang di sekitar kita. Jadi semoga episode kali ini dapat menambah pemahaman kita sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan menentukan masa depan yang kita bangun esok hari. Terima kasih untuk teman-teman Sobat Podcast Kataloka ya yang sudah mendengarkan podcast episode kali ini. Jangan lupa juga untuk terus mengikuti berbagai konten inspiratif, edukatif, dan literatif dari penerbit Deta Pustaka tentunya teman-teman. Saya Ayu Nosa pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam literasi dan salam inspirasi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kataloka dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa dan terus semangat berkarya.